Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Fajri Pujahandoyo. Sekarang saya mau ngebahas pengalaman saya pakai sepatu ini di pemakaian pertama. Untuk pembahasan pertama, seperti biasa kita ke durability. Eh, ini kemarin udah saya lihat Sabtu dan Minggu nggak ada durability-nya, aman, nggak ada. Bentar. Nah, paling ini doang nih. Ini agak gapnya agak kebuka dikit, lebih kebuka dikit. Mungkin ini karena ini di bagian yang ketekuknya. Jadi ada kebuka dikit di sebelah kiri, di sebelah luarnya. Udah nggak fokus, susah. Enggak, kalau di sebelah luarnya enggak, bagian dalamnya doang. Selebihnya ke belakangnya aman. Itu spare sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan aman, sebelah kanan aman. Oke, jadi itu aja durability-nya, cuman ada gap tambahan sedikit di bagian kiri. Mudah-mudahan ini nggak bertambah lebar ya. Kalaupun bertambah lebar paling nanti saya pakai lem pabrik terus dijahit aja. Tapi kalau misalkan pakai sol yang lama biasanya udah dijahit sih. Kalau ini kayaknya karena nggak ada cowakan buat nyimpen tali jahitnya kali ya di sol plate yang ini. Nah, tapi waktu kemarin saya periksa durability itu saya jadi kelihatan ini nih. Nah, ini kan waktu kemarin di pertama kali buka tuh nggak ada kayak gini. Ini tuh lem bleber. Di mana waktu main itu ini kan ada debu. Jadi gini nih, tuh. Tuh, jadi ada hitam-hitamnya. Tuh. Kalau di orthospek kan lem bleber itu nggak bikin nempel debu ya. Cuman karena kemarin waktu pertama kali buka kotak aja kecium banget bau lemnya. Jadi emang kayaknya masih baru banget, baru jadi langsung dikirim. Jadi sifat lemnya tuh masih ada. Ya, jadi bikin kayak gini. Untuk sebagian orang mungkin ini ganggu banget. Untuk saya pribadi juga sebenarnya agak, tapi nggak banget. Karena kan saya di rumah juga seneng, gimana ya? Kalau kalau gabut tuh seneng ngambil sepatu satu terus dipegang-pegang dilihat gitu. Nah, ini tuh mengurangi kenikmatan untuk ngelihat-lihat sepatu itu gitu. Untuk megang-megang sepatu gini tuh. Cuman itu kan balik lagi nggak fatal dari segi fungsi, lebih ke estetika. Oh ya, sama ini nih. Nah, si logo paspornya ini ada crack-crack gitu. Ini wajar karena ini cuman cat. Mungkin cat yang dipakai juga bukan cat yang kuat banget, jadi yang ada crack kayak gini. Cuman baik lagi ini masalah estetika bukan masalah fungsi, jadi aman-aman aja. Terus gimana uppernya? Nah, ini uppernya sebelum dipakai main kemarin saya 2 kali pakai leather balsam. Udah nggak kaku lagi. Cuman ada feel kayak kasar gitu. Saya kira dulu mungkin ya padding dalamnya, busa dalamnya itu nggak lembut mungkin ya, jadi ada kasar-kasar. Tapi di bagian sini, nah bagian sini tuh lembut, lembut banget malah. Nah, jadi saya mikirnya oh mungkin ini kan nggak ada jahitan ya. Nah, ini jahitannya tuh kalau saya bandingin sama Mizuno, sama Ortus Vision V2, sama Spex Barricada Verza atau Ultima, itu ini tuh jahitannya terlalu rapet, jadi menyebabkan si kerutan itu benar-benar numpuk. Jadi waktu dipegang itu ada agak kasar-kasar gitu mungkin ya, ya nggak lembut gitu sensasinya. Tapi kalau dipegang di sini lembut, lembut banget. Nah, ini yang nggak ada jahitannya itu lembut banget. Mungkin ya perkiraan saya mungkin dari jahitannya itu. Tapi kalau dipakai itu nggak ngaruh kok, tetap tetap enak. Nah, kita balik ke rasa fittingnya aja dulu ya. Nah, ini fittingnya itu begitu dipakai pertama kali, belum dipakai main, dicoba aja sekali masuk, itu enak banget, lembut banget. Lembutnya tuh kerasanya dari depan, samping sampai belakang, keseluruhan kaki itu lembut. Baru pertama kali ini saya ngerasain sensasi kayak gitu di sepatu. Mungkin karena ini full leather ya. Kalau misalkan di Barricada Ultima atau di apa namanya eh Vision V2 kan itu cuma depannya aja. Jadi emang sensasi lembutnya cuma kerasa bagian depan. Bagian sini kan sintetis. Jadi bagian sini tuh rasanya rigid gitu. Kalau ini lembut banget kerasa. Nah, kelembutannya itu di sini kita benar-benar harus ngatur dari lidah dari tali sepatunya ini. Tali sepatunya ini berhubung ini lentur. Jadi benar-benar berfungsi sebagai pengatur lockdownnya itu kerasa banget gitu. Jadi kalau kalau kita pengen kencang, kita kencengin aja. Enggak, kalaupun dikencengin ini karena ini lembut ngikutin kaki, jadi enggak pegal.
Walaupun saya kemarin pakai coba dikencengin banget, nggak pegel. Nah, terus untuk teman-teman yang mau pakai lidah flap tong kayak gini, itu harus agak adaptasi di bagian sininya. Kalau misalkan pakai flap tong ini kan, nah ini tuh jadi ketahan sama ini. Jadi ini agak lebar. Enggak ngurangin lockdown, cuman jadi berasa ada yang hilang, ada yang hilang di sini. Biasanya kan ada yang nempel ya gitu, lebih ngikat. Tapi ini enggak, apalagi kalau teman-teman pakainya pakai cara, nah gaya toti gini nih. Jadi lubangnya satu disisain, si tongnya lebih ke bawah gitu. Saya kemarin coba untuk ke lockdown nggak pengaruh, tapi ke apa ya? Jadi di area di sini tuh jadi berasa kosong aja. Saya nggak biasa dengan sensasi kayak gitu, makanya saya tetap pilihnya seperti ini. Tapi baik lagi untuk lockdown nggak masalah. Jadi lockdown ini bagus, terus lock heel-nya juga bagus, nggak lecet. Apa itu lecet? Kalau misalkan di sepatu kulit itu jarang banget kayaknya kerasa lecet. Lock ininya heel-nya ngunci, nggak kerasa longgar-longgar seperti yang saya rasain di Vision V2 atau di Legion V2. Terus insole-nya juga di luar dugaan, insole yang cuman begini doang, cuman busa doang, satu lembar gini, itu pun kusam-kusam gini, tapi ini nggak ganggu sama sekali, nggak ganggu. Terus ini juga, ini kan nggak terlalu kasar ya, harusnya kan kalau misalkan insole itu sebenarnya lebih ke di sininya kan harusnya pakai microfiber yang agak kasar jadi nambah grip gitu. Tapi ini enggak, ini agak agak itu tapi agak lembut gitu. Tapi saya kira bakal licin, malah enggak, aman-aman aja. Apa karena saya pakai kemarin memang pakai sepatu pakai kaos kaki anti grip, anti slip sih. Jadi enggak kerasa ganggu sama sekali. Terus ini kan tuh. Nah, di sini di lidahnya tuh ada paddingnya juga. Jadi lembutnya itu benar-benar keseluruhan banget, ini lembut asli. Saya baru ngerasain sensasi lembutnya sepatu tuh kayak gitu di sini. Terus gimana setelah dipakai untuk shooting, passing atau untuk kontrol? Enak, semuanya enak. Terutama untuk kontrol. Untuk kontrol itu enak banget. Untuk shooting, passing juga enak, nggak ada masalah. Tapi untuk shooting saya nggak tahu powernya bisa distribusi power baik atau enggak, karena kemarin saya banyaknya flashing, nggak shoot pakai power. Terus untuk dribbling gimana? Sama. Dan untuk dribbling juga enak karena ini beratnya 217 udah saya ukur. Itu termasuk yang ringan untuk sepatu kulit ya. Untuk full kulit ini termasuk yang ringan. Cuman balik lagi ini handmade. Kalau misalkan handmade itu biasanya berat tuh nggak bisa diklaim bahwa saya dapat segini, nanti teman-teman di ukuran yang sama ini 41 dapat berat segitu juga, belum tentu. Bisa lebih berat dikit atau bisa lebih ringan dikit. Terus kita ke sole plate-nya. Sole plate-nya nggak ada masalah. Balik lagi ternyata masalahnya adalah di estetika ya, tuh lihat. Nah, jadi kan ini sole plate-nya aja udah dari jauh udah kusam ya, nggak mengkilat, nggak fancy, nggak mewah sama sekali. Terus ininya juga nggak, cetakannya tuh nggak tajam kayak Mills atau kayak Ortus. Ortus lumayan, Ortus juga lah. Nggak kayak Mills atau Specs gitu. Jadi ya nggak ada kesan mewah, tapi secara fungsi aman-aman aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang lebih mengutamakan fungsi daripada penampilan, walaupun secara penampilan juga ini keren. Saya sengaja pilih silver karena silver itu warna yang jarang rilis di brand-brand lain. Kalaupun rilis pasti edisi spesial. Bukan sengaja silver sih, pengennya gold gitu. Tapi goldnya habis, jadi saya ambil silver. Dan ternyata saya senang-senang aja makanya, disebut gaya ya berasa gaya juga gitu pakai ini, kayak pakai Mizuno yang silver gitu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk teman-teman yang punya budget Rp350.000, pengen sepatu berkualitas, estetikanya disampingkan, nggak jangan mikirin kemewahan gitu, ini cocok banget. Secara secara spesifikasi ini keren, full kangaroo leather, beratnya juga lumayan, dipakainya enak. Saya berani sih rekomendasiin ini di harga segitu tuh worth banget. Oke, gitu aja dari saya. Saya Fajri Pujiando pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.